Blues Rival TV. Rame ya? Kan rame ya? Rame. Oke. Kali ini kita bersama Mas Yanes dari Tenggorokan. Kita akan menginterview perjalanan beliau dari awal ngeband sampai sekarang. Kesibukannya sekarang. Sampai buyar. Belum Belum buyar. Jangan. Aset toh. Apa kabar Mas Yanes? Baik Mas Bro. Oke. Mungkin lebih keras ya suaranya. Kurang Mas. Oke. Tapi santai aja kan buyar nih. Oke. Kan dia agak gimana ya? Santai. Buyar tak sembarang. Kentangan sembarang teh. Santai, los sih ngopi ya. Oke Mas Yanes, bisa ceritain dari awal mula ngeband, dari mulai kapan, terus waktu SMP, SMA atau SD udah ngeband sampai sekarang jadi Tenggorokan kan banyak perjalanan kan dari awal sampai sekarang kan panjang banget ya Mas Yanes ya. Perjalanan mungkin dulu itu untuk skena underground bagaimana atau masih dalam kecimpung musik rock itu? Kalau dulu sebenarnya gini, kalau ngeband itu dari SMP sudah ngeband. Dari SMP ya. Dari SD sebenarnya kalau urusan gitar, akustik dan sebagainya sudah pegang sampai ngamen juga. Oh. Jalan-jalan SD ya? Awal sudah. Awal SD. Kebetulan SD. sudah. Oke. Udah punya band berarti. Waktu Belum. SD. Belum. Maksudnya masih mengenal gitar, awal mengenal gitar Iya, ya. betul. Waktu itu masih gitar akustik, terus waktu SMP baru mengenal apa namanya gitar listrik. Baru itu Band pertama Mas Yanes udah masuk ke genre apa? Awal-awal kan mungkin belum underground atau sudah itu kalau dulu awal itu ya pop rock lah. pop rock ya. Iya, pop rock hitungannya. Terus baru mengenal underground dalam arti tahun 97 itu orang mengenalnya underground. Ya, underground. Padahal belum tahu itu grindcore, black metal Ya, atau apa itu. Mungkin kan kurang info atau ya. majalah-majalah kurang apa namanya? Kurang update. Iya, enggak seperti sekarang kan Lebih media sosial. Ya, gampang diakses ya untuk informasi-informasi seperti itu. Dulu 97 itu nama band pertama Berhala. Berhala. Kebetulan black metal tuh. Oh, black metal. metal. Dari Berhala. Jadi Pentakosta. 98. 98 Pentakosta. Iya, 98. 2000 juga ikut bantu apa adisional di Tenggorokan. Oh, Tenggorok. Oh. Masih adisional. Adisional dulu. Loh. Dulu itu Tenggorokan bandnya Inu sebenarnya. Oh, Bandnya ya. Inu Philharmonic tahun 2000-an. Tahun 2000-an. 99 2000 kalau nggak salah. 99 2000. Kebetulan dulu masih greencore kalau nggak salah. Masih awal berarti greencore sebelum ke Sama Griwo, dia yang punya band itu Griwo namanya. Berarti kan yang kita kenal sekarang kan Tenggorokan itu kan identik dengan sosok Mas Yanes sendiri. ya, ikoniknya Mas Yanes. Walaupun saya di band lain nanti sosoknya juga Mas Yanes, jadi besok Yanes band gitu. Oke, Yanes and Friend ya mungkin. Yanes band Ya, mungkin bisa jadi ya. Yanes and Friend ya. Solo karir. Solo karir. Oke. Suwong masuk. Oke. Lanjut cerita. Dari mulai Tenggorokan. Bisa lanjut cerita Mas. Dari mulai Mbak Inu terus sampai ikoniknya Mas Yanes. Dulu Tenggorokan akhirnya Hengki di Kota Timur ini ada namanya Hengki, dia bikin Tenggorokan itu melanjutkan formasi awal-awal itu. Siapa aja Mas? Dulu Hengki, Nanang atau Cikra. Cikra. Sama Agung. Rioter itu dulu gitarisnya hardcore. Pas waktu zamannya itu kan memang rame-ramenya hardcore, black metal. Lagi keras-kerasnya ya. Berarti tahun awal banget ya, tahun 2000 ya. Yang mulai Tenggorokan. Kebetulan kalau Pentakosta 99 sudah main di mana-mana, tapi
ya sistemnya dulu kan nggak ada apa namanya media sosial, nggak ada kurang ya aksesnya ke situ handphone, nggak ada. sulit Jadi sekali. undangan pun datang lewat kantor pos. Surat menyurat besok dikirim lagi. Gitu. Terus konsepnya seperti itu dulu. Masih media lama berarti ya Mas. Oh, mulai panas nih, aku pengen tanya masalah Pentakosta nih, pernah manggung di mana aja? Pentakosta ya di Surabaya, di Jakarta. Surabaya. Lalu pernah lihat di postingan Facebook Jakarta namanya ada Pentakosta Kediri. Tuh flyer lama banget itu soalnya aku lihat. Nah, itu tahun berapa ya? 99 2000. 99 2000. 99 2000 kebetulan itu sama Grausi. Iya, Gojira, kan. Tengkoraka. Gitu. Band-band besar kan itu. Udah lah. Dia manggil kita ya ibu kota Kediri, kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri Kingdom. Iya, harus lah. Nanti harus apa namanya teman-teman koordinasi biar Kediri gimana berkembang. Karena dulu kan harus ke Jakarta dulu biar kalau sudah main di Jakarta baru bisa meluas. Kalau sekarang kan enggak. Kalau lewat media sosial saja nanti bisa langsung up ke daerah-daerah. Emang perjalanan sekarang kan ya konsepnya beda. Jadi harus mengikuti zaman. Nah, Itu. Gak boleh arogan. Tapi memang harus begini. Ya. sedangkan Mas Yohanes pernah mengalami dalam skena rock nggak Mas? Awal-awal itu Pernah mengalami seperti itu. Halloween dulu zaman-zaman Metallica festival band. Kamu pernah ikut festival ya? Pernah. Apa namanya studio-studio banyak yang no underground gitu. Iya. Latihan sampai di Jombang, di Jogja. Latihannya sampai latihan di Jogja. sampai keluar kota. Sampai Jogja, Jombang, latihan setiap minggu. Jadi perjuangan orang-orang dulu itu seperti itu. Sangat militan sekali. Militan sekali. Tapi memang sekarang perubahan zaman, kita harus juga mengikuti. Gitu. Oke. Dari mulai latihan harus ke keluar kota dan mungkin ada kendala Mas waktu itu Mas. Bisa ceritain Mas? Keluar kota, booking kontaknya studio gimana? Atau punya temen di sana? Ada punya temen di sana, akhirnya kontak lagi di sana. Terus awal-awal 2000 itu baru masuk HP kan. Iya. HP kan kita 98 kan ada HP apa Nokia dan sebagainya. 2000 udah mulai lah SMS. Jadi kontak itu 2000 udah mulai HP SMS booking studio ya. Booking studio. Pernah inget studionya mana aja Mas yang dulu pernah bikin gini. Mungkin luar kota belum ada label No Underground ya. Masih ingat studionya namanya apa, tempatnya apa. Jadi kita flashback aja. Kalau luar kota sebenarnya sama. Tapi untuk luar kota itu yang punya itu anak-anak metal. Jadi jadi boleh. Kalau untuk yang pop rock mungkin mereka belum mengenal kita atau musik kita. Makanya nggak boleh no underground. Padahal underground itu kan bukan genre musik. Bukan. Ya, seperti itu. Berarti aksesnya itu sangat-sangat sulit ya Mas waktu dulu itu. Berarti ada diskoneksi Mas berarti ini ya. Orang mengatakan underground itu musik. Ternyata itu juga salah ya. Salah menurut saya. Gitu. Underground kalau perjalanan seseorang bawah tanah itu juga underground, mereka melakukan juga underground. Kalau genre musik, kalau dulu ya memang belum tahu atau belum mengenal atau lihat sen-sen dulu majalah-majalah mungkin nggak tahu gitu. Oh ternyata ada subgenre itu underground itu banyak. Kalau Padi belum rekod juga dulu main ya underground. Iya seperti itu. Jadi pengertiannya bukan genre musik artinya. Genrenya rock atau black metal atau death metal atau grindcore atau punk atau apa. Ya, soalnya kan di luar kan mungkin teman-teman yang di luar skena kan mungkin berpikiran musik death metal masuk underground semua gitu kan banyak kan. Mula-mula seperti itu. Oh iya kan. Kita bicara realistis saja. Terkadang di tahun-tahun yang sekarang ini juga masih banyak ya. karena mereka belum mengawali, belum tahu, mungkin ikut ke komunitas itu baru tahu kalau ini ada genrenya seperti ini. Kalau di orang awam
lihatnya dipukul rata underground. Lihatnya Lu dari greencore lu tetap underground gitu. lihatnya masih dari baju, tulisannya Nyokrok nggak jelas. nyokrok wah underground gitu. Tapi bahasanya Ika sekarang lu. Oh, Oke. Kalau interview lu gue. Lu gue. Lu gue ya. Oke. Tadi belum selesai Mas tentang band-band yang pernah Mas Yanes ikutin. Dari mulai Pentakosta terus sampai ke Tenggorokan. Itu ada masih adisional di tenggorokan. Terus Kalau tahun 2000 itu adisionalnya banyak sekali. Pernah adisional di Immortal, di Sexual Military, di Fatal Orgasm. udah 3, yo. Terus ya itu sama Lanjut. Pentakosta sama itu. Pentakosta. Apalagi ya? Lupa. saking banyaknya Mas. Karena mula-mula itu memang orangnya sedikit. Oh, Biar eksis band-band di Kediri itu biar eksis. Gimana caranya biar tetap hidup semua. saling tukar personil gitu aja ya Mas. Untuk maju ke depan lah. Setelah itu akhirnya ya bertambah. Tahun demi tahun kan ya berbeda, akhirnya semakin banyak, akhirnya band itu lebih mempunyai band sendiri, gak enek comotan adisional atau apa dan sebagainya untuk sekarang. Full team gitu ya. Mas, mungkin yang kita tahu kan juga Mas Yanes juga bisa dibilang pelopor event di Kediri, event metal di Kediri, bahkan underground waktu itu. Mungkin juga bisa dulu itu collab sama Mas Doni juga, Mas Doni Petek di Total Extreme. Atau awalnya itu maksudnya kok bisa berpikiran kita bikin event untuk meramaikan skena juga. Mungkin itu dulu sebelum bikin band ya Mas, Untuk bikin acara. untuk bikin Sudah acara. bikin band. Kalau acara itu hanya sekedar gini lah. Sebuah acara ada itu semakin banyak acara, semakin orang untuk antusias untuk melihat dan bikin band. Makanya dengan acara, dengan studio, dengan distro atau merchandise atau kita mengeluarkan album, semakin giat anak-anak muda sekarang untuk biar aku ingin punya band dan ingin punya album dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Untuk menghidupi skena. Iya. Oke. Mas Yanus kan juga punya event ya dulu. Kediri Soundground. Di Underground, di Metal Fest. Metal Fest. Kendala-kendala dalam bikin acara seperti itu gimana Mas? Kita bongkar aja. Kalau dibilang kendala, Zaman dulu Zaman sekarang kan mungkin beda ya permasalahannya. Yang dulu kita mungkin nggak tahu ya, kita masih kecil. Mungkin Mas Janus bisa sharing di sini. kalau dulu kendala banyak. sangat Kita harus keluarkan modal sendiri Oh ya. untuk westarnya, untuk konsumsi, untuk sewa gedung, sewa perizinan dan sebagainya. Bagaimana ini bisa menutupi biaya untuk event ini? Akhirnya biaya sendiri, ada yang bantuan dari temen, ada yang support mereka. Gitu. Tapi ya nggak bisa dibilang nggak sukses semua gitu. Sukses dalam arti bukan nominal ya. Ya. Nominal. Kalau nggak nominal termasuk sukses sebenarnya. Sukses digelarnya acara. Oh iya. Tapi untuk nominal nah, belakang gitu. Kalau dulu seperti itu. Loyalitas ya teman. Iya, loyalitas di komunitas sih seperti itu. Kalau Tapi sekarang ya mikir-mikir dulu. Oh ini karena ada untuk keperluan ini. Oh kalau kita sudah siap nanti, bikin acara. Mungkin untuk berikutnya ini, tahun-tahun berikutnya ini ya ganti mereka yang Ganti. muda-muda. Biar gini, biar yang lama-lama ya biar melihat ya, atau pengen ngeband ya semonggo ngeband. Ngono ta. Jadi intinya regenerasi juga penting ya. Penting, sebuah regenerasi penting. Enggak selamanya ini ngono. Soalnya kadang ya mereka sibuk sendiri, ada yang enggak oleh karena bojone. Oke, lebih baik minta izin ketimbang minta maaf gitu lah. Kadang karena pekerjaan, Iya. karena sekolah atau apa, enggak tahu mereka itu. Tapi kalau itu militan, kalau dia militan ya pasti bertahan walaupun dimanapun
biar tetap Tetap eksis Mas. Lalu latihan dulu ya, Kediri Jogja, ini latihan ke Jogja, latihan ke Kediri harus ini. Ya itu perjalanan. mungkin ingat Mas apa event pertama yang di situ Mas Yanes ikut terlibat. Dulu saya itu bikin event pertama itu namanya Bleeding Mat. Bleeding Mat. Letaknya di Balai Desa Semampir. Tahun berapa? Aduh, lupa sampai. Kita masih kecil loh. Mungkin tahun 2000-an itu ya Mas. Iya Pak, Ya, tahun 2000-an ya. Bleeding Mat, Pak. Maret berdarah gitu. Oh. Tapi eventnya akhirnya berdarah juga. Tahu lah. Chaos. 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 Karena mula-mula ya mereka nggak tahu jenis headbang, pogo atau apa orang-orang yang dari luar lihatnya, Tawuran nih. Tapi seninya ya enak juga. Tapi saya dua acara buat wah ini tawuran kok bar di acara. Kayak gitu gue. Oke. Lanjut lagi eventnya Mas. Setelah bedding match mungkin Ada Eastern Blast Fest. Oh, Di Diri Metal Fest 1 itu. Metal Fest 1. Lupa sampai tahunnya berapa. pada zaman itu kesulitan untuk perizinan itu bagaimana? Kalau sekarang kan apa masih sama kesulitannya yang ditemui? Kalau dulu itu kalau perizinan itu kesulitannya mereka belum mengenal musik kita sebenarnya. Jadi lihatnya orang itu wah orang ini diceloneng-celoneng rambutnya munyer-munyer iki apa? Musik apa to Mas? Ini metal. Ini seni, Pak. Ada sing ngono. Ada seperti itu. Pernah izin seperti itu. Akhirnya kita harus menjelaskan ke apa? Intelcam. Kok Intelcam ke Kabak Op. Oh ini loh Pak, black metal itu seperti ini, wajahnya ini pakai masker, pakai ini yang black metal ini. Kalau yang pang-pang itu Mas, pembawa acaranya tawa terus. Oke nih. Kalau ngomong itu kelingan Pak Dwi. Oke, lanjut. Jadi masih dijelaskan satu persatu untuk Iya itu harus untuk dijelaskan. mengenal, ya. Tapi intinya kopen kopen oke izin. Oh berarti begitu ya intinya. Berarti setelah dijelaskan musiknya apa, keamanan selesai sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Untuk tempat itu harus koordinasi warga setempat. Itu. Oh sampai koordinasi warga setempat. Nah, pernah itu dulu di gedung Mahkota kalau nggak salah. Mahkota yang di dekat RWS itu. Mahkota itu sampai dilemparin batu Dari Iya. sekitar warga sekitar. warga sekitar karena Masih ada penolakan. karena kan belum tahu musik kita itu ini huruf-huruf nek ngarani Bang. Huruf-huruf Musik opo musik apa lagi Mas? Ini anu Pak, hanya orang beriman yang tahu. Ada orang-orang yang beriman yang bisa dengerin. Maksudnya beriman dalam musik kita. Oke. Itu. Tanda kutipnya itu. Oke. Masuk akal. Kalau sekarang untuk mengenalkan musik kita nggak harus begini. Oh itu musikku. Lihat Suffocation atau lihat tenggorokan. Kita apik dan sebagainya. Ya kalau mereka kuli atau tukang beca atau apa. Ya apa Mas dan sebagainya. Nah, jadi secara pengenalannya kita harus berteman dulu. Iya, sosialisasinya ya. Sosialisasinya harus berteman dulu baru setelah baik dengan kita baru kita ajak di event. Ternyata mengenalkan event itu seperti ini loh. Ternyata headbang dan sebagainya itu gak tawuran ternyata dan sebagainya. Oke, edukasi ya. Edukasi itu harus seperti itu. Kalau langsung mengenalkan musik itu loh Suffocation. Wah, itu loh kan bakap itu loh Dracula atau apa. Wong ya apa pangga apa. Musik opo Mas gak iso nggih goyang. Kuwi artinya apa? Aku dhewe gak karo bahasa Inggris. Oke. Jadi
gak iso bahasa Inggris gak bahasa Indonesia ae. Nah, Apa gak Jawa ya Gak wis Jawa. monggo Jawa. Oke. Aku gak kuat. Oke. Ya balik. Oke Mas Yanus. Oke, dari beberapa event yang paling dibilang sukses yang mana Mas? Sukses dalam arti apa ini? Dalam arti mulai dari penonton terus terselenggaranya acara sampai selesai. maksudnya sukses tidak ada Kalau kendala sukses pertengahan. event banyak yang sukses. Kalau untuk nominal jarang sukses. Dalam arti gini, eventnya 3 bulan yang akan datang. Iya. Oh itu sukses, ternyata ada uang kelebihan berapa? 300.000. 300.000 itu 3 bulan mikirnya. Kali gitu. Kan dibilang nggak sukses. Iya. Seperti itu. Tapi kita kan nggak mikirkan nominal. Yang penting ini ada acara. Kita punya keyakinan besok ini Kediri akan menjadi besar. Kan? Loyalitas. Saya yakin di tahun ini nanti akan orang mengenalnya sudah terbiasa dengan musik kita. Gitu. Intinya seperti itu. Bisa buat silaturahmi juga dan Ya, lain-lain. tergantung mungkin kita perkembangan ke depan ini harus kita mikir gimana konsepnya dengan musik ini dipadukan dengan atau budaya atau apa Bisa di mix gitu ya. biar mereka juga mengenal terus sudah terbiasa terus banyak harus ada kayak Kediri biar besar ada record label Iya. acara-acara seperti ini itu harus sering ada kalau record labelnya di Kediri kita kan besar akhirnya Iya, agak lebih gampang untuk mengakses ke label gitu ya. labelnya di kota sendiri Labelnya sendiri, yang labelnya ini punya baik untuk hubungan dengan luar negeri karena kan connection. media sosial sudah bagus gitu loh. Kalau ngomongin media sosial saat ini Mas. Ini kesempatan kita untuk pergunakan media sosial ini gitu loh intinya. Mas kembali ke nyinggung ketenggorokan lagi. Ya. Lanjut lagi ceritanya tadi kok bisa sekarang diterusin sama Mas Yanes sebagai penerusnya itu. Dan sekarang sampai mana? Kan kemarin yang saya lihat dari sosial media sudah mengeluarkan karya lagi dalam bentuk EP ya Mas. EP ya. EP. Juga beberapa itu ya video klip ya Mas. Video klip sempat video klip. Sebenarnya itu berkesinambungan. Kalau intinya kita itu gini lah. Walaupun sukses dan gak sukses, kita kan berkarya terus. Berkarya terus. Nanti suatu saat nggak tahu itu terjadi besok bubar atau besok ternyata bisa tour kemana-mana atau apa itu kan nggak tahu kita. Iya. Yang penting kita hasilnya berkarya dulu. Soalnya penting berkarya kan salah satu bentuk fisik bukti Nah, bukti kita otentik. itu paling penting berkarya walaupun itu jelek atau apa nggak tahu pokoknya berkarya. Berkarya. Walaupun itu rekodnya dulu bagus atau jelek nggak apa-apa ajar wae. Ajar wae. Los ke. Lanjut lagi Mas, tadi belum selesai untuk tenggorokan kok sampai ke Mas Yanes yang menerusin. Kan kita tadi jeda kan ya. Bisa ceritain Mas? Ini pada waktu itu ini band ini ingin membuat band death metal sebenarnya dulu. Sing cocok dengan death metal masa jenenge Satani sopo ngono. Mikir seterus. Dulu ada band sing di band Griwo karo Inu biyen punya band tenggorokan. Berarti kalau vakum jajal tak jaluk ae timbang eman-eman vakum. Ambil nama. Tak gawe koyo pas ngene death metal. Seperti tenggorokan. Kesannya umum. Apa to kok tenggorokan kok ngene. Nah, Wis bene aku pengen gawe tenggorokan kuwi ya. Iya dulu pernah disinggung sama almarhum Pak Kus sih soal tenggorokan.
Kediri punya band besar namanya Tenggorokan. Waktu aku awal-awal ikut teman-teman. Terus sampai berarti dari mulai Mas Yohanes yang pegang, ambil personelnya siapa saja dari dulu berarti? Kalau mulai dari saya Ya. itu ada Rangga, ada Cadok, Rangga yang sekarang di Satu Satu Kubur itu ya? ya. Oke. Dulu itu tenggorokan awalmu. Ke mula-mula waktu saya pegang. Saya. Oh, ya, yang berarti- menjadi death metal itu. Oh, oke. Gitu. Si Rangga. Transisi berarti Mas Rangga. Terus lanjut lagi? Si Cadok, si Rizwan Iwan itu Oh ya, bass. Cadok. Terus awal mula vokal itu Nanang Cika. Oke. Berkembangnya waktu di tahun 2002 atau berapa ya itu. Terus akhirnya ganti Vicky. Oh, berarti Vicky mulai generasi kedua ya untuk vokal. Betul Vicky itu. Itu kan Mas Yohanes juga mengalami transisi dari drum sekarang gitar. Aslinya band eksis gitu. Pas waktu itu biar bagaimana ini band ini tetap eksis kan seperti itu, biar tetap eksis intinya. Kediri kok gak Bandnya. eksis, akhirnya pindah posisi. Kalau dari saya ngedrum akhirnya si Rangga sering di Jogja, di Jakarta, sekarang sama si Kubur. Ya. Band ini harus lanjut, akhirnya mau nggak mau iya. akhirnya saya harus Posisi. beralih posisi Gitar. iya, harus Turun ke belajar. gitar ya, ke depan harus ke gitar gitu ya. Berarti dari mulai drum. Kalau di belakang kan drummer di belakang nggak kelihatan, jadi ya di depan aja. Oke. Gitu. Ya. Berarti intinya biar di depan. Masa sing kita vokal itu. Oke. Nanti kalau event drum tak taruh depan. Mas Nas, apa pertanyaan dari teman-teman juga. Itu kan waktu Pentakosta main di mana ya? Itu drum sama vokal. Itu di acara Neo Sondernalin kalau nggak salah. Neo Sondernalin. Oh, itu bawain lagu Metallica, cuman versi sendiri. Ada beberapa versi lagu sendiri. Oh. Itu pas Neo Sondernalin kalau nggak salah. Itu pas Philharmonic juga main itu. Philharmonic. Di Kota mana? Di Kediri. Oh, di Kediri. Kediri. Kebetulan. Berarti waktu itu yang ngisi Mas Yohanes atau Yang siapa? yang di posisi drum sama vokal? Ya, betul. Loh, main sendiri berarti. Main sendiri suwung Mas Bro. Main sendiri kok wong suwung. Kan gak nikmat ya. Kalau sebuah band kan harus ada drum sendiri, lebih kalau sendiri yo bikin sendiri wae wong suwung ya. Suwung. Direkod dhewe, gawe laptop, terus main suwung. Duh dhewe, tur dhewe. Tapi maksud mereka itu ya bagus, ingin berkarya tapi sendiri. Kok kayak nek kancane. Satu. Oke Mas Yohanes. Dari Pangkabian ya. Nah, Aku banyak event-event yang belum tahu sebenarnya dari mulai Neo itu aku nggak tahu loh, belum masuk Neo Sondernalin. Sondernalin. Sondernalin berarti. Jadi banyak banget ya di tahun era 2000-an. Apa? Jaraknya berapa bulan sekali dari dulu Mas untuk bikin event? Kalau lihat kan tadi kan banyak banget nama-nama event ya. nama-nama. Kalau dulu bisa 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali di Kediri. Bisa. Dari dulu bisa event kecil, event besar, event ini bisa 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali. 3 kali bisa. Ya perjuangannya lah. Nah, Iya, perjuangan ini. Ini. Banyak dulu yang band-band dari luar kota yang kesini kita udah main akhirnya semakin banyak kan band-band Kediri. Ya mau saya untuk tahun depan ini ya mulai lagi karena di posisi ada COVID-19 COVID, ini ya. kita harus mulai dari nol lagi. Iya, 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 Lagi. iya. Tapi kita waktu kita tampil siap itu sudah siap kita. nah, dengan konsep dan nuansa yang beda.
ngono lho Mas. Udah aku lagi guyu kok gak padek-padek. Mas kan bisa dibilang Mas Yohanes kemarin juga sempat ikut berkontribusi untuk pembuatan video klip mengisi lead gitar. Itu bisa diceritakan bandnya apa, dengan mengusung genre apa? Itu bukan sebuah band sebenarnya. Itu iseng-iseng saya sebenarnya. Oh iseng-iseng, berawal dari Iseng-iseng saya itu, aku pengen dengan waktu ini, itu ada sebuah namanya temen yang, Mas seandainya metal digabung karo genre kayak tradisional piye Mas? Aku bukan mikir iki aku. Iya Mas, kepikiran kok untuk pembuatan video klip dan sebagainya. Tenang, sampean gak usah mikir. Oke, ngono. Oke, tak jajale ya. Akhirnya terjadi Pepadang itu dengan konsep metal, kita padukan dengan tradisi Jawa. Akhirnya ya jadinya Pepadang itu. Pepadang. Tapi yuk masih kurang maksimal lagi untuk kedepannya. Tapi tidak tahu itu nanti ada yang bilang itu subgenrenya folk metal, ada yang bilang apa namanya baru kayak band industri, industrial gitu ya. Aku gak urus lah siapa sih aku pengen gawe ya. Oke, keterlibatan Mas Yohanes, Mas. Aku mau tanya lagi, mau bongkar-bongkar. Di skena zaman dulu seperti apa sih, Mas? Dari mulai friend connection ke luar kota, teman-teman di dalam kota seperti apa, Mas? Kalau dulu ya itu yang seperti saya bilang dulu korespondennya itu kita ada scene yang bawa scene itu. Tutup majalah ya. Majalah. Ternyata itu ada kontaknya. Kontak itu kita coba kontak koresponden ke dia, kirim surat. Terus kita kirim ke majalah-majalah biar diliput, di interview. Tahun segitu masih ingat, Mas? Magazinenya apa? Banyak. Kalau Kediri itu ada Inu, itu namanya apa ya, lupa aku namanya. Si Inu bikin majalah itu Ya, 4 edisi itu ya. Itu bikin dia, cuman ada translate bahasa Inggrisnya. Dari dulu itu ada seperti itu. Banyak band-band luar yang kebetulan dia kan kerja di kayak sebuah warnet, untuk kontak MIRC kalau dulu kalau nggak salah. Chatting itu ya. Seperti itu. Terus itu cuman koresponden sama majalah-majalah, terus tukar promo, trade promo, dari promo dalam kaset pita itu dulu. Trade-nya lah. Intinya, bandku band uang roh. Intinya seperti itu. Pernah dulu pentakustan di interview di Tabloid Rock kalau nggak salah itu. Tabloid Rock. Iya, Tabloid Rocknya itu kalau nggak salah rilisannya Lock Saber apa? Lock Saber. Cuman nggak tahu persisnya itu rilisan siapa. Cuman kita pernah ngirim ke situ, interview juga di situ. Tabloid Rock itu majalah nasional itu. Setiap mingguan kalau nggak salah. Coba kita, ternyata juga diliput. Ya, itu salah satu koresponden dulu lah gitu. Mas kembali ke tenggorokan. Untuk langkah tenggorokan ke depan sudah ada rencana dan harapan ke depan bagaimana? Mungkin ada target-target tertentu yang belum tercapai di tenggorokan. Sebenarnya kita itu hanya gini, eksis saja. Eksistensi saja. Kalau itu kita ada karya, kita rekod. Kalau kita ada main dan sebagainya, ya bonus ya. Anggap saja bonus gitu. Iya, itu. Sebenarnya kita sudah berkarya. Kalau mereka menghargai kita atau apapun, atau suka dengan kita, dengan musik kita, mungkin ada budget untuk fee, untuk transportasi dan sebagainya. Bonus saja. Jadi keinget soal tenggorokan tur ke Malaysia ya? Ya pernah. Oke. Ceritain Mas. Kita kan belum ibaratnya belum terlalu paham untuk koneksi ke luar negeri. Ke luar negeri. Mungkin bisa di dalam negeri pun masih
masih agak-agak sulit. Nah, Ini lah, Tenggorek bisa. Sebenarnya gini, kalau koresponden dengan pihak luar itu sebenarnya mudah gini. Kita selalu koresponden chatting dengan mereka, koneksi. koneksi. Yang penting koneksi, link. Menjalin Sebuah- komunikasi itu ya. Betul. Kalau Friend connection. sebuah band kalau itu nggak ada link, kadang mereka nggak dapat berkembang. Oh Itu. iya iya. Tapi nggak juga kalau band itu benar-benar bagus dan dinikmati orang, ya juga langsung diundang. Orang ingin tahu nomor kontaknya untuk mengundang mereka. Contohnya dengan media sosial sekarang, YouTube, mereka wah apik ya, aku pengen mengundang band ini. Pasti tanya-tanya, oh kontaknya siapa ini? Nah, seperti itu. Berapa hari dulu Mas di Malaysia? Itu 1 minggu. Satu minggu. 1 minggu mainnya 1 kali. Ya. Sama seminggu. Dari satu event ya. Satu Satu event. event. Karena ternyata kita pas berangkat nggak tahu itu pulangnya tiketnya itu belum diberitahu, ternyata dikasih tanggal 1 minggu setelah pemberangkatan. Itu tinggal 2.000 uang. Tapi ternyata orang-orang Malaysia bagus untuk mereka untuk bicara dengan kita atau kenal dengan kita itu Ya. merasa kayak sedulur lah. Oh, masih satu rumpun. Ya, akhirnya kayak dulur, saudara, seperti saudara. Oh ternyata di Malaysia itu seperti ini. Oh, untuk masalah politik yang terjadi di Indonesia atau Malaysia, Iya. mereka nggak tahu, nggak begitu. Itu urusan beda lagi ya. Itu sama Sekarang lagi. Kadang gini, untuk urusan politik juga itu berpengaruh juga. Contohnya gini, suatu presiden, kalau dia tidak memberi izin untuk musik ini, nggak bakal terjadi musik ini ada. Itu makanya kita lahir juga sudah politik. Iya iya. Bukannya kita nggak mau apa namanya, wah urusan politik, kita membayar uang aja udah pakai uang. Iya. Uang itu hasil dari politik. Iya, Seperti iya. itu. Kita hanya mengikuti, oh ini benar, oh ini biar apa musik kita ini. Kalau bisa musik kita itu diterima, yuk kita bikin masa yang banyak. Kan ngono tuh. Masa sing akeh biar mereka gak bisa mendongak dhewe. Nah, Kita gak oleh demo ngono ae. Kan ngono. Seperti itu. Oke. Dan ngapain? Tapi yo bikin kekuatan dulu. Oh, Ini iya. sudah besar dulu ya apa? Wis yo rasa akeh yo diizinkan, gak diizinkan yo demo sak ono kae. Ya karena Kediri kurang, ayo ngumpul bareng, ayo gini. Ayo diunggahne band satu dulu, ayo diunggah. Akhirnya ngangkat kancane. Jangan merasa dirinya paling terbaik atau oh klub musikku paling apa, paling brutal atau paling teknikal atau apa. Orang memandang itu gini ya. Contohnya band main. Ya. Oh, ndelok band ternyata gak kualitas. Jadi ndeloknya gak kualitas tapi dia main terus. Karena apa? Hubungan baik. nah, Eksistensi. Hubungan baik antara pihak band dengan panitia acara itu akhirnya dia bisa main-main terus. Salah satu itu. Jadi korespondennya bagus. Ada yang sistem 2, musik bagus, YouTube-nya bagus, Tapi yang agak- surprise-nya bagus, itu bisa main. Itu. Tapi nek kurang bagus ya akhirnya ya gak main-main. Berkarya terus gak main-main. Tapi nek dia mempunyai pekerjaan lain ya mungkin hanya berkarya untuk hobi ya monggo. Nah. Kan gitu. Kemudian ya. Ada yang untuk antara hobi dan pekerjaan. Pekerjaan. Gitu lah, antara hobi dan pekerjaan. menyinggung hobi dan pekerjaan mas. Kesulitan kemarin membuat EP itu bagaimana? Dengan masing-masing personil kan sangat, yang saya lihat itu sangat sibuk sekali. Dari segi Mas Yanes, dengan kesibukannya, Mas Wiki dengan kesibukannya, Mas Dina dengan Intinya gini, kesibukannya. kalau sebuah band itu harus dibentuk sebuah kayak seperti keluarga ya. Seperti keluarga, kecocokan di sini. Kalau kita menyadari kalau apa namanya, oh kayak sibuk kerja, wah kayak oh diomongin sih, oh kita sibuk, nek anu tak additional sapa sih piye ya kamu. Oh mereka juga ngerti. Wah sibuk, oh gantinya nih, yo coba tak latihan sih ya, tak seperti itu. Jadi sebuah keluarga, nek diomongnya kan enak. Aslinya seperti itu. Komunikasi yang baik. Komunikasi. Kalau kita di luar, yang ngopi bareng, yo jelas nih kadang seperti event kemarin
si Iwan si Cado jarang lama iku ternyata besok piye ayo ikut ya. Oh iya mas saya seperti itu. Ternyata mereka juga pengen, cuman karena kendala pekerjaan atau apa itu jadi seperti itu. Mas kan itu kemarin sempat munculin foto terbaru dari Tenggorokan dengan 5 personil. Oh iya, baru ya. Baru itu berarti udah member. Udah member atau masih Member ya. Bisa disebutin Mas? Nih kemarin itu sebenarnya orang-orang lama juga. Nggak pernah pegang gitar 10 tahun lah. Seperti itu. Tapi yang saya yakin mereka itu saya bukan harus oke bagus dan sebagainya enggak. Yang penting ayo ngikuti ini main rapi sudah selesai. Ya. Oh iya Yang penting kita jalan cocok ya udah selesai. Itu walaupun apa namanya personil ini itu di gitar ada Meru, di bass ada Bambang. Ya ketambahan 2 personil itu. Ketambahan 2 personil itu. Nah, yang baru. Mas Yuda sama Mas Vicky tetap ya. Tetap formasi tetap. Itulah. Ada agenda untuk mereka? Ya ini cuman latihan-latihan aja. Ya. Saya maunya ya eksis aja. Eksis, latihan eksis terus untuk ke depan maunya dari personil yang baru ini. Ya. Kalau nggak bisa album, mini album lah. Oke. Intinya seperti itu. Kita tunggu Kalau ya. nggak bisa EP, ya single aja. Seperti itu. Yang penting tetap berkarya. Gitu. Oke, oke. Yang penting Oke. Opi Opi es. yang penting seperti itu. Karena mungkin dengan ngopi kayak gini kita bisa menjalin kontak ya Mas. Kalau nggak gitu ya Walaupun mereka nggak ngopi, nah ngeteh. Oke, Mas Yanus. Harapan terbesar Mas Yanus di penghujung tahun ini seperti apa, dan planning Mas Yanus untuk tahun depan di Tenggorokan seperti apa? Tahu bahkan untuk skena underground di Kediri itu seperti apa? Intinya gini, kalau bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kan kita mulai dari nol lagi sebenarnya. Iya. Dari nol dalam arti Event sebuah band Ya. itu harus dimulai, kita siap-siap dalam arti besok pas waktu ini sudah tidak terjadi kendala-kendala, kita sudah siap fight atau siap menyalurkan hobi kita biar event ada. Terus harus dibentuk kayak record label, harus ada record label, ada Zen dalam bentuk media sosial atau website atau apa. Mungkin bisa dimanualkan lagi bentuk visi. Terus ya harus mengikuti zaman lah, karena sudah berubah zaman ini. Nggak harus idealis aku kudu ngutokne kaset pita dan sebagainya. Ya kaset pita iki akeh sing tuku. Cuman kolektor saja. Di seteling karena keadaannya sudah nggak memungkinkan. Tipe rusak. Ya. Seperti itu. Oh berarti kita harus mikir, di tahun ini harus dengan konsep apa? Contoh, kita harus ada Spotify. Oke, kita masuk di situ, mungkin band Dengan bisa, aplikasi musik ya. ya, dari band bisa mendapat pemasukan dari situ, pemasukan dari untuk record label, distro, rilis t-shirt, merchandise atau apa, bisa untuk biaya band gitu. Gitu. Siap. Oh ya, Tenggorokan pernah ikut ke label mana aja Mas? Kita kan mungkin masih di tahun-tahun dulu kan kita belum tahu ya. Bisa di sharing Mas Yanus? Yang pertama EP pertama, mini album pertama itu ini sama Brutal Day. Kebetulan itu namanya Om Zulfikar. Kebetulan dia juga dulu manajer Grausi kalau nggak salah itu dulu. Terus bikin sebuah record label namanya Brutal Day. Brutal Day ini ya. Betul. Terus karena selang berwaktu lama mungkin cara pendistribusian atau apa saya kurang tahu, mungkin manajemen mereka kan itu kok surut mungkin. Terus kita kedua itu bikin
dirilis sama di Simbawel karena untuk full album Simbawel. ya Tangerang itu Ya. full album, cuman hasil kita untuk record juga belum maksimal karena maksimal. juga kendala biaya juga untuk kita kalau di Kediri ya. Oh iya. Tapi mereka enggak apa-apa, untuk itu enggak apa-apa, yang penting musiknya itu. Ternyata dari hasil semuanya itu rilisan yang laku banyak itu malah yang rekodan enggak kurang bagus. Dengan nuansa old school ya mungkin. Gini, mungkin ternyata label itu mempunyai link banyak. Oh. Karena sudah punya link banyak akhirnya ya Nah, cepat pendistribusian. Untuk yang Dengan- 3 itu dirilis sama Predator di Hendrik. Oh, Hendrik ya. Mas Hendrik. Oke, Hendrik. Terus yang ini album berikutnya ini sama sebenarnya, cuma lagu itu tuh milik kita bukan milik label. Akhirnya kita rilis ulang. Self-release. Kalau di Hendrik itu cuman kaset pita. Oh. Maunya mau dirilis sama musik box Malaysia, cuman dia ada kendala keuangan atau apa, enggak kurang tahu. Ya. Akhirnya kita ke label Tulungagung. Deadwish. Deadwish. Oh, Deadwish Deadwish. Record. Si Teddy. Mas, ini label kecil loh atau apa? Oh, kita nggak macam label kecil, yang penting kita dirilis. Seperti itu. Untuk masalah pendistribusian ya biar manajemen, bukan band yang ngurusin. Kalau band kan hanya untuk promosi saja. Sudah diserahkan ke label gitu Iya, ya. Oh, ya. betul. Nah, urusan itu. Begitu, Mas Bro. Banyak banget cerita ya dari mulai awal sampai sekarang. Sampai dibela-belain Nanti pembuat video dilanjutkan klip. lagi sampai besok-besok lagi, lebih lagi. Oke. Oke, Calo, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin bisa next karena dengan kondisi dan waktu ya bisa dibilang ya begitulah. Kena neng ngopi sih karo ngobrol-ngobrol nah. Oke. Oke. Terima kasih Mas Yanes ya. Siap. Untuk Terima kasih, Mas Yanes. informasi yang Atas waktunya dan informasi-informasi yang disampaikan biar teman-teman tahu gimana militan itu. Oke. Oke. Merdeka. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan sampai jumpa lagi di Lotus Review. In the name of God!